Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Dr. Bagu, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Bapak Denny Ruru, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Wakil Ketua Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang pada pukul 2:30 kelihatan masih semangat. Nanti kan kita lihat semangatnya, dorongannya apa. Nanti ada materinya ini. Hadir karena motivasi apa. Nanti kita akan dapatkan alasan masing-masing karena motivasi apa kemudian Bapak Ibu kalian hadir pada hari ini atau siang ini. Artinya kalau mau ditanya suruh pulang, paling suka pulang ini Bapak Ibu Guru. Izin Pak, saya mau berdiri. Pada siang hari ini ya, kami dari guru penggerak, calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif ya. Ini budaya positif yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan. Maka pada hari ini kami kemudian memberikan penyimbasan Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Yang pertama tentang budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada sebuah permainan sebenarnya. Judulnya cobalah buka. Makanya saya minta tolong misalnya Arjun ke depan dulu. Arjun, kemudian Wira. Ya, kita mulai dari permainan dulu. Arjun dan Wira yang kita mulai ya. Sebentar nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti. Ya, di depan sini Pak Arjun dan Bung Arjun ya, masih jomblo sama dengan Bung Wira. Jadi teori ini berkaitan dengan budaya positif ya, atau teori kontrol juga. Jadi bagian daripada materi akan saya laksanakan teori kontrol. Tapi kita awal dari sebuah permainan dulu. Coba ambil kertas, Wira. Ya, ambil kertas kosong. Dengar dengan dari ngobrol suka nggak? Suka ya? Atau mau tukar dengan uang 150.000 untuk Tuhan juga masalahnya cuma dosa. kira-kira tawaran dari Kajun untuk mau dapat itu gimana? Kasihkan cewek. ADP saran dah dari Pak Kajun. Bisa nyasar. Kasih nomor cewek. Kenapa sampai saya tidak mau buka ini jadi di tangan saya? Ini adalah barang yang sangat berharga untuk saya. Akan juga pakai koin. Siapa yang kalah dia punya ambil. Ada cewek Jo. Nomor cewek. Coba melihat apa definisi? Coba melihat apa definisi? Boleh. Seberharga bagaimana dia sampainya yang membuka. Coba melihat. Coba melihat saja. Boleh. Coba melihat. Dua jari saja buka. Dua jari. Tiga jari nggak bisa lagi. Satu jari. Boleh. Inilah nggak? Ini boleh pakai uang, ini boleh wanita, ini boleh kredit apapun ini boleh. Oke, luar biasa. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk Bung Arjun dan Bung Wira. Jadi Ibu sekalian, itu permainan ya, permainan tapi kemudian itu punya manfaatnya. Di sini antara Arjun dan Wira itu Wira merayu ya, bahkan menawarkan berbagai macam cara agar kemudian si Arjun ini bisa membuka barang berharga tadi ya bagi Arjun. Tapi kemudian dia menolak untuk tawaran dari Wira. Saya mau tanya sama Arjun dulu, kenapa memilih untuk tidak membuka? Kenapa memilih untuk tidak dibuka? Karena itu adalah barang berharga bagi saya. Sebenarnya walaupun tidak bisa ditukar dengan uang apapun. ataupun wanita, itu menurut saya tidak akan terjadi. Iya. Terima kasih. Jadi alasannya simpel ya, itu adalah barang yang sangat berharga
Sehingga walaupun ditukar dengan apapun itu, mau uang, mau apapun itu dia, bahkan wanita kan cuma 3 yang menggoda dunia ini, harta, kemudian tahta dan wanita. Arjun ditawari 2 dia menolak, luar biasa. Tepuk tangan untuk Arjun. Kontrol diri. Apakah kemudian kita secara pribadi bisa memegang kontrol pribadi kita, atau kemudian ada orang lain yang bisa mengontrol kita? Itu poin pertama dari permainan tadi. Oke, next. Tentu jawabannya berbeda ya. Berbeda-beda jawabannya. Ada yang mungkin tadi kan tidak membuka, ada yang punya alasan. Alasan juga membuka juga tentunya punya alasan yang jelas. Ketika tadi kita buat permainan kemudian bisa misalnya ada yang membukanya. Tapi intinya dari pelajaran tadi permainan tadi bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita. Oke, next. Oke, ini teori kontrol ya. Teori kontrol ini adalah dari Dr. William Glasser ya. Dia membagi teori kontrol itu dalam 3 kategori atau kontrol teori. Ini berkaitan dengan apa? Tentang kontrol kita terhadap peserta didik atau tentang siswa. Tadi kita lanjutkan permainannya. Pertama bahwa kata Dr. William Glasser ini ilusi guru bisa mengontrol murid. Bayangkan ini sebuah ilusi ya. Jadi ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak memilih untuk melakukannya. Artinya kadang juga gitu. Ketika kita memerintahkan siswa bikin tugas, ada juga kemudian tidak mau bikin tugas, dia menolak bikin tugas. Ya, itu yang pertama. Jadi ilusi guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Misalnya tadi si Wira kemudian merayu Arjun untuk membuka tadi ya, buka permainan tadi. Tapi kemudian Arjun memilih untuk tidak membukanya. Artinya bahwa ilusi juga ketika kita membujuk sesuatu atau meminta kepada siswa tentang merayu untuk dia kerjakan tugas segala macam, tanpa kemudian kita mulai daripada dirinya. Artinya bahwa kontrol ini lagi-lagi ada pada diri kita atau ada pada diri siswa, bukan pada orang lain. Bahkan Dr. William Glasser mengatakan bahwa ilusi penguatan positif efektif bagi masyarakat, tapi kita lebih kepada siswa ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu ilusi juga katanya, bahwa kritikan itu bisa menyadarkan siswa atau kemudian itu semua ilusi. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mentormit menuju pada identitas gagal. Hanya gagal sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kritik ya kepada siswa, karena malas belajar, pasti ngana bodoh dan segala macam. Hal-hal itu sebenarnya tidak menguntungkan siswa atau juga tidak juga menguntungkan kita sebagai seorang guru. Itu justru membuat dia gagal ya, seperti itu. Kemudian kata Dr. William Glasser juga ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasa kan kalau sudah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, seperti itu ya. Jadi sifatnya memaksa ya. Nah itu sebenarnya misalnya dia melakukan itu karena paksaan itu bukan karena ini. Memang dalam praktik mungkin dia ikut kita, kakak misalnya memaksa adik untuk hal seperti ini. Tapi kemudian dia ikut itu karena apa? Bukan pada kesadaran diri. Intinya bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Siswa menjadi disiplin itu adalah karena dirinya, kontrol dirinya, bukan orang lain. Maka bagaimana kita menuju sana? Oke, next selanjutnya. Kemudian ada paradigma stimulus atau stimulus respon ya kepada pendekatan teori kontrol. Ada 2 ya. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey ya, tentang principle-centered leadership. Yang berlaku memiliki tujuan, maka sebaiknya kemudian kita tanya kenapa dia terlambat. Ya, guru pernah terlambat tidak? Ya, kan nanti Ibu Fili akan menjelaskan di sana berkaitan dengan pola-pola itu. Tapi saya hanya mengajarkan teorinya. Maka sudah saatnya kita kemudian ketika siswa terlambat tidak langsung menghukum siswa seperti itu, memberikan punishment kepada siswa. Tapi ada sebuah kita tanyakan karena tetap ada sebabnya, ada tujuannya kemudian kenapa dia terlambat. Begitu juga di kelasnya. Kemudian
stimulus respon, misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Dulu memang kita menyampaikan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Maka sudah saatnya kita lakukan hanya diri Anda yang bisa mengontrol Anda. Hanya diri Bapak Ibu guru yang bisa mengontrol Bapak Ibu guru. Contoh, jam pertama sudah masuk. Bapak Ibu guru disilakan masuk di dalam kelas. Sekarang jam pertama pelajaran. Bapak Ibu guru sebagai wakil kurikulum, Bapak Ibu guru merasa terkontrol dengan saya. Saya bertanya. Ketika jam pertama saya mengumumkan kepada Bapak Ibu guru silakan masuk dalam kelas. Sekarang jam pertama. Saya sebagai wakil kurikulum merasa terkontrol enggak? Ya. Merasa terkontrol. Maka sudah saatnya Bapak Ibu guru mulai hari ini jangan berpikir seperti itu, merasa terkontrol dengan Bapak Iman Subuh, biar dia wakil kurikulum. Jangan. Hanya diri saya dapat mengontrol diri saya. Artinya bahwa kalau sudah jam masuk pelajaran, maka kembali ke kontrol ini, bahwa itu adalah kewajiban Anda. Kontrol diri itu ada pada diri Anda. Itu yang poin yang kedua. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak harus. Ya. Jangan karena saya melihat saya kemudian Bapak Ibu masuk. Oh tunggu Pak Rasul yang ini masuk. Nah, jangan, tidak perlu. Mulai hari ini silakan bahwa kontrol itu adalah pada diri Anda, diri Bapak Ibu. Silakan masuk ya. Ini sudah keluar kan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya begitu ya. Ketika bujukan gagal, ada siswa yang luar biasa, orang sok bujuk segala macam, tapi kemudian dia tidak mendengar juga, tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Sehingga ada alternatif, harus pakai power ini, mesti ancam dan segala macam, mengikhlaskan, meluluskan. Itu kan yang kita lakukan selama ini. Ya. Maka sudah saatnya kita itu dulu ya. Maka teori kontrol mengatakan bahwa jangan seperti itu. Sudah saatnya kita coba tentang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kolaborasi berdiskusi. Ada namanya teori restitusi yang akan dipraktekkan sebentar Ibu Findri ya, membuat itu dia. Ya. Saya hanya teori-teorinya saja. Jadi ada kolaborasi di situ. Bagaimana hubungan antara siswa dan murid, siswa dan guru dalam biar tidak ada paksaan, ada kolaborasi di dalam. Kemudian yang terakhir adalah ada, kalau dulu kita mungkin menang kalah, siswa taat kepada dia berarti dia kalah ya. Dia misalnya kita anggap dia kalah, yang mempertahankan kita paksa dia jadi disiplin seterusnya. Karena apa? Karena hukuman dan sanksi dia jadi ikut. Sekarang tidak. Kita ke teori kontrol, dia menang-menangnya, artinya win-win solution. Jadi dia bisa menerima, dia bisa memperbaiki kesalahan. Ada siswa, ketika kita berikan paksaan melalui sanksi, dia menurut, tapi kita tidak tahu dalam hatinya. Justru dia mendongkol, dia ikut saja, tapi kita tidak tahu. Artinya ada sesuatu yang dia simpan. Maka itu namanya menang kalah. Maka sudah saatnya dengan teori kontrol kita menang-menang, win-win solution. Siswa bisa menerima apa yang kita sampaikan, dia bisa merubah apa yang kurang dari dirinya. Oke, next. Ini tentang makna disiplin. Seringkali kita keliru dalam memaknai disiplin. Disiplin sering kita hubungkan dengan hukuman. Yaitu memang sangat keliru ya. Selama ini disiplin saya juga paling banyak menyampaikan tentang disiplin ya. Tapi saya menyadari bahwa keliru ternyata selama ini penerapan disiplin saya. Ya. Setelah saya ternyata tentang disiplin. Ya. Ada pola yang harus kita lakukan berkaitan dengan teori kontrol tadi. Makanya ada hal-hal yang kemudian kita lakukan yang berkaitan dengan dalam menerapkan kata disiplin ini. Kan tentu ada sesuatu, misalnya, marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku ya, mengapa kita bisa melakukan sesuatu, apa kita melakukan sesuatu adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Itu kan beberapa hal yang berkaitan dengan dorongan kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Oke, next. Ini disiplin ya. Disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara ini agak panjang ya penjelasannya, tapi ini singkatnya. Disiplin menurut
Ki Hajar Dewantara adalah suatu tumbuh dari kesadaran diri, bukan dari paksaan orang lain atau disebut dengan disiplin positif. Disiplin itu Ibu sekalian, itu lahir dari kesadaran diri, bukan dari paksaan orang lain. Titik, tidak pakai koma. Itu disiplin. Artinya Bapak Ibu masuk kelas karena wakil kurikulum, maka Bapak Ibu belum disiplin. Ya, seperti itu. Siswa tidak terlambat karena takut sanksi, hukuman dan seterusnya, itu belum disiplin ternyata. Tapi disiplin sesungguhnya adalah kontrol diri ada pada dirinya, kesadaran diri tanpa paksaan orang lain. Maka ini sebenarnya kita lakukan. Jadi melalui pembahasan ini, pola ini yang kita lakukan bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin itu adalah kesadaran diri. Seperti itu, bukan paksaan, bukan karena hukuman. Tapi memang perlu panjang hal yang kita lakukan berkaitan dengan kesadaran diri ini. Perlu ada beberapa hal yang kita lakukan. Oke, next. Makanya dalam pola disiplinnya ada beberapa hal nilai-nilai kebajikan yang wajib kita tanamkan kepada murid. Wajib yang kita tanamkan dalam kurikulum kita ya. Kurikulum kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka tentu nilai profil pelajar Pancasila yang kemudian kita lakukan. Yang pertama adalah beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. 6 hal ini saya kira menjadi puncak tujuan kita dalam proses pendidikan kita, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada siswa. Setelah kontrol tentu ada beberapa motivasi yang kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu, ada teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, apa motivasi kita saat mengajar di kelas? Ini silakan baca misalnya, nanti saya minta pendapat. Pertama, sebagai guru saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang kemudian mendapat surat peringatan atau peringatan dari saya sebagai kurikulum atau bagaimana? Saya minta pendapat sebentar. Ya silakan dibaca. Yang kedua, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang muji Anda, apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Saya tidak usah jauh-jauh di sini. Tadi juga apel. Ya, apakah kemudian Bapak Ibu kesadaran apel pagi tadi, nanti kepala sekolah menyampaikan saya absen yang tidak apel, kemudian datang, berbondong-bondong datang, atau karena apa? Itu kan Bapak Ibu yang bisa menjawab berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Masra mungkin bisa berpendapat motivasi yang tadi ya di slide ini. Saya minta pendapat. Pak Masra, saya ketika masuk di kelas motivasinya apa? Itu semua kita punya motivasi masing-masing ya. Yang kaitannya yang kemarin dengan visi misi sekolah itu, saya punya motivasi supaya murid cerdas, siswa bisa kreatif, kemudian ada disiplin yang tumbuh sendirinya ke siswa. Dan hubungannya yang kemarin dari yang Amal sampaikan berkaitan dengan teladan, motivasi dan mendorong. Dikaitkan di 3 bagian itu. Kami yang terakhir pada prinsipnya sebenarnya sama, baik yang di depan, di tengah, dengan di belakang, prinsipnya sama. Kalau bila mana ada kesadaran dan tanggung jawab kita secara kolektif, saya kira. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Jadi motivasinya banyak ya dari Pak Masran. Cerdas, ya bisa siswa pintar ya. Oke, boleh Hendra ya, kita minta pendapat Bu Hendra berkaitan dengan motivasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi saya ketika saya masuk kelas dan melaksanakan pembelajaran, yang pertama beban tanggung jawab saya sebagai guru, dan yang kedua mungkin
semua guru juga pasti akan menjawab bahwa yang ini berdasarkan meningkatkan kapasitas siswa atau peserta. Mungkin sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Vendra. Ya, kita dengarkan staf kurikulum ini. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk motivasi saya masuk kelas. Pertama dengan tepat waktu karena saya menjauhi yang namanya korupsi waktu. Itu juga menjadi penilaian bagi diri sendiri kenapa menjadi korupsi waktu, karena seringkali ketika kita menegur siswa, kenapa kamu terlambat? Nanti ada imbasnya ketika kita terlambat, siapa yang akan menegur kita di depan kelas. Jadi saya mengambil motivasi korupsi waktu supaya tidak ada umpan balik dari siswa, Pak Guru aja terlambat kok, kita nggak bisa terlambat, seperti itu. Oke, super jawabannya. Jadi menghindari korupsi waktu, motivasi ketika di kelas. Oke, next. Nanti kita akan dapatkan ya, apa motivasi kita. Dalam teori motivasi ya, ini Dian Gosen yang menyampaikan ada kurang lebih 3 ya. Dia menyampaikan ada 3 motivasi perilaku manusia ketika melakukan sesuatu. Pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini tingkat terendah dari motivasi manusia. Jadi biasanya kita menjadi tergerak ya, misalnya sesuatu karena ada sanksi atau ketidaknyamanan. Kalau ada penghukuman pasti kita tidak nyaman seperti itu. Sama dengan tadi. Bapak, Ibu berapa kali tidak masuk mungkin saya pantau. Bapak mungkin merasa aduh semoga kurang jam berikutnya. Kenapa anak jam masuk pasti berikut Pak mau kasih jam cuma 12 jam minta 24 jam. Bisa jadi seperti pikirannya. Atau nanti dapat up di grup. Saya kan paling banyak meng-up di grup Bapak sekalian. Jadi mendapat up di grup misalnya ketika tidak masuk di kelas dan bahkan menyebut nama, itu kan ketidaknyamanan di dalam. Ada juga WA pribadi saya, Pak, boleh nggak usah dulu WA di grup kalau ada sesuatu, itu kan ketidaknyamanan. Sehingga motivasi tergerak karena menghindari ketidaknyamanan atau sanksi atau hukuman. Itu motivasi pertama. Kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berapa bulan lalu kita mendapat penghargaan dari kepala sekolah dengan berbagai macam apa yang kita lakukan ya, masing-masing semua guru dengan berbagai macam penghargaan ya, nama dan disiplin, tersolehah dan seterusnya. Ya, artinya bahwa ada juga motivasi ketika ada yang bersemangat dan seterusnya. Jadi ada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya begini, motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang lahir pada diri sendiri, bukan karena hukuman, ketidaknyamanan, karena hukuman atau bukan karena ada penghargaan orang lain. Atau begini loh sekalian, singkatnya begini, karena misalnya honor saya baru dibayar sebulan, maka saya mengajar santai-santai dulu. Ya, begitu. Itu misalnya ya, walaupun tetap akan dibayar full. Ini ada kepala sekolah. Tapi kemudian kan terkadang termotivasi, menjadi termotivasi ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan diri kita seperti itu. Makanya kemudian kata Dian Gosen ini mengatakan bahwa 3 motivasi paling penting lahir dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa dengan berdisiplin diri, mudah-mudahan kemudian saya terhindar dari ketidaknyamanan hukuman, kemudian saya juga bisa mendapat penghargaan. Itu kenapa? Dari termotivasi diri. Itu cuma efek saja ya, apa yang menjadi kewajiban kita. Seperti 3 motivasi sudah didapatkan ya. Ini terakhir ya. Itu jawabannya yang ketiga. Menurut Anda dari ketiga motivasi tadi, manakah yang sangat paling banyak mendasari? Nah, pertanyaannya, dari 3 motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid atau guru di sekolah? Mana? Motivasi mana? Yang tergerak dulu ini. Motivasi 1 ya, paling banyak tergerak karena apa? Karena hukuman. Paling banyak itu karena sanksi. Bapak Ibu juga mungkin sadar diri bahwa kelas bisa jadi karena apa? Karena jangan sampai kemudian kepala sekolah marah, jangan sampai karena kurikulum sudah tidak berikan jam lagi berikutnya, jangan sampai kemudian honor tertunda dan seterusnya. Tapi paling seperti itu. Itu berkaitan dengan sanksi. Maka paling baik katanya adalah motivasi lahir dari diri kita sendiri. Nah, ini pelan-pelan. Oke, next.
Kemudian kita masuk pada ada 3 berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini 3 ini hal yang berbeda, hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah. Di mana dalam konteks hukumannya siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Biasa kan begitu. Terlambat siswa ya kita langsung hukum. Karena ada kesepakatan apa-apa kita ya terlambat, tunggu dan seterusnya. Konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Biasa ada kesepakatan dalam konsekuensi. Ketika kita masuk kelas ada kesepakatan kelas. Tentu di situ ada konsekuensi-konsekuensinya yang sudah kita sepakati. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Dari 3 ini, mana yang paling tepat untuk kita lakukan? Nanti kita akan jawab selanjutnya. Oke, next. Ibu Pindri lagi ahli. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 yang berlaku ya. Tapi paling banyak di sekolah itu 2 ini. Kalau bukan hukuman yang terjadi, itu adalah ada konsekuensi. Sangat belum kayaknya Bu Pindri ya. Kita melakukan restitusi ya. Belum ya. Memang saya juga merasa belum melakukan restitusi kepada anak didik yang saya mengajar. Ini mulai pelan-pelan kemudian saya mau rubah bahwa sebaiknya tidak hukuman, sebaiknya tidak konsekuensi, sebaiknya restitusi yang dilakukan. Iya, seperti itu. Jadi kesalahan adalah sesuatu yang wajar, hanya respon kita, guru yang tidak. Biasanya kesalahan itu sesuatu yang wajar. Biasanya respon kita guru yang tidak tepat. Kadang saya menggelitik. Awalnya saya tidak setuju Pak dengan kalimat ini. Bahwa kesalahan adalah sesuatu yang wajar, hanya respon kita guru yang tidak tepat. Saya tidak pernah setuju dengan ini kemarin. Saya belajar, dan ternyata saya setuju hari ini tentang ada sesuatu yang tidak tepat kita lakukan terhadap siswa kita sendiri. Respon guru terhadap kesalahan siswa ada 3 ya. Ada 3 respon. Pertama, berikan hukuman. Kalau berikan hukuman, guru lebih berperan ya dengan satu arah tadi, langsung sanksi. Kedua, konsekuensi, guru berperan 2 arah. Sudah ada interaksi ya, karena biasa kita di kelas, ketika masuk kelas ada kesepakatan kelas. Tapi kita belum restitusi di situ. Ya. Nah, kesepakatan kelas dia melanggar, konsekuensinya ini, seperti itu. Tapi ada juga tidak seperti itu ya. Siswa terlambat, dia akan terlambat. Oh, bagi-bagi Pak Guru. Berdiri di tiang bendera, itu saya lakukan. Ya, berdiri di tiang bendera sampai pingsan tuh anak. Nah, itu ternyata keliru, salah ya, jangan ikuti. Setelah saya mau ada materi ini Pak. Setelah ada materi ini saya sadar bahwa tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, iya harus mengakui ya bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ya, perlu adanya restitusi. Guru berperan sudah 2 arah, sudah ada komunikasi dengan siswa dan murid mengakui kesalahannya. Maka kemarin saya sudah mulai lakukan, saya rubah semua. Ketika saya masuk saya evaluasi. Kita mengevaluasi kesepakatan kelas. Kita harus ada keyakinan kelas. Maka coba tanya masing-masing kelas 12, 3 kelas yang ajarkan. Sudah saya rubah dan tidak ada lagi yang berdiri sampai pingsan dan seterusnya. Misalnya ya, dia sakit bukan karena pingsan karena saya suruh berdiri, ya dia sakit tidak bilang seperti itu, dia pingsan. Oke, lanjut. Nah, ini tabel hukumannya, tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini luar biasa. Hukuman itu identitas siswa itu gagal, kesimpulannya. Kemudian dalam disiplin ada identitas suksesnya, ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi kalau gagal ternyata menghukum itu menggagalkan siswa ya, tentang dirinya seperti itu. Ada banyak tabel hukuman yang saya share ini kepada ibu sekalian. Negatif, hukuman itu negatif ya. Konsekuensi dia lebih kepada netral dan restitusi positif. Ketiga ya. Hukuman itu pasti dia negatif. Kemudian konsekuensi itu netral dan restitusi dia lebih pada positif. Oke, next. Mau panjang kalau menjelaskan ini. Restitusi adalah respon ya terbaik kita sebagai guru. Maka mari kita terapkan restitusi. Karena dengan restitusi, selain kita harus mengetahui kesalahannya, biasa kesalahan itu terjadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Biasanya kesalahan itu terjadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya apa? Apa saja berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak sekalian. Jadi tentu ada sebuah kesalahan dan ada yang tidak terpenuhi. Misalnya, pertama, misalnya kebutuhan bertahan hidup, ya makan, sandang, pangan, papan.
memang perlu ada restitusi. Contoh, honor misalnya harusnya dibayar 3 bulan kan? Ya, harusnya sudah ada 3 bulan. Bapak itu dapat baru dapat terima honor 1 bulan misalnya. Maka memang penting itu. Tiba-tiba dia melanggar, guru honor tidak masuk kelas. Ya saya jangan marah dulu, ya yang masuk. Kita ada dialektika di dalam, kita diskusi. Jangan-jangan karena apa? Karena mungkin dia harus memenuhi yang 2 bulan untuk yang 2 bulan dia timanya Pak Bentor, Pak Ojek di luar. Nah, makanya penting ada namanya restitusi. Jadi ada dialektika di dalam diskusi dan menanyakan tentang hal itu. Itu baru satu poin. Banyak sekali tentang kasih sayang yang harus diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sehingga ini teori Glasser. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi itu simpulannya dari 5 hal tadi. Saya masih hanya mencontohkan tadi berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup ya. Bisa juga siswa terlambat karena apa? Mungkin dia masih bekerja, membantu orang tuanya mencari nafkah misalnya malam hari dan seterusnya, kayaknya lelah, dia kelelahan, dia datang di sekolah terlambat misalnya, kok tidak masuk. Ada juga seperti itu. Banyak, makanya penting kita ada restitusi. Oke, next. Kemudian ini berkaitan dengan 5 posisi guru ya, 5 posisi kontrol guru. Ini masih teori oleh Diana Gosen ya. Dia menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, next. Semua selesai ini. Bapak Ibu lupa kurang kopi so. Oke. Ya, penghukum ya. Terkadang kita guru menjadi penghukum kepada siswanya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya contoh, Adi terlambat hadir di sekolah. Maka sebagai penghukum, tentu kita nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, dan jari menunjuk ke hidungnya. Nah, terlambat kan? Tahu terlambat, kalaman terlambat, besok terlambat nih kan? Awas kan? Biasa seperti itu. Apakah kemudian itu bisa memberikan kesadaran kepada siswa, kepada murid ketika kita berikan hukuman? Maka tanyakan kepada diri kita yang selalu, termasuk saya ya, yang selalu marah mahasiswa terlambat misalnya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, maka bisa kayak ini hasilnya. Kemungkinan murid marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, ya mobil Pak Amal misalnya digores kendaraan seterusnya. Ya kalau dia dendam sekali karena apa? Sakit hati dan seterusnya. Sehingga kemudian ini bisa jadi pilihan kita. Tapi konsekuensinya seperti tadi, bisa jadi akan seperti itu. Dia mendendam. Oke, next. Pilihan kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini tipe guru juga seperti yang begini. Tipe guru yang pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya. Bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat merasa dia tidak nyaman. Nada suaranya memelas halus, biasa kan begitu. Jadi dia balesu-balesu. Nah, ini sudah mengecewakan Pak Ibu selama ini. Ya, bu betul-betul kecewa dengan ini dia. Itu kan yang sering kita sampaikan dalam guru. Ada guru seperti itu. Bagaimana perasaan murid ditegur seperti cara ini? Apa hasilnya? Bisa jadi ya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu gurunya atau bapak gurunya. Bagaimana Arjun? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena dan tidak sanggup membahagiakan orang lain ya. Kadang-kala sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi ternyata sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukumnya. Ini penelitian kata saya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, ada siswa yang menyakiti diri sendiri ini.
Kejadian mungkin Pak Ibu Kimpi perwalian dulu. Nah ini mungkin Ibu termasuk soal ini. Merasa bersalah. Oke, next lanjut. Sebagai teman, paling banyak juga guru seperti ini. Guru sebagai teman curhatan, teman mengungkapkan semua. Banyak di sini guru seperti itu. Guru, siswa adalah temanku. Nah, bagaimana hasilnya? Kurang membaca sama-sama. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui apa? Melalui persuasi. Nah, posisi teman dan guru bisa negatif atau positif ya. Apa mungkin nada ketika kita menjadikan murid kita sebagai teman? Ya biasa kita suara ramah, akrab, bercanda, biasa begitu. So, lebih ganteng, lebih cantik kan adek, nah, bisa begitu. Bapak kok, ya. Itu ya. Bagaimana perasaan murid seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan ini hasilnya, bisa jadi. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Makanya jangan heran. Kalau Bapak Ibu guru sudah WA dari siswa, karena Bapak tamang, itu curhat dan seterusnya. Akibat dari posisi ini bisa apa yang terjadi? Ini bisa ya hanya jadi akibat dari posisi ini dicontohkan pada Adi ya. Dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Iya. Tapi kalau belum tentu dia suka ketika ada guru lain, misalnya Mas Suruh. Kalau guru akrab dengan saya, ya dia cepat. Tapi kalau orang lain, guru yang lain, ya bisa jadi dia tidak mau. Itu dampak negatifnya seperti itu. Oke, terakhir. Terakhir. Pemantau. Nah ini guru ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Makanya biasa guru yang seperti ini, nadanya mungkin datar ya, dan formal-formal. Ini percakapannya ya. Misalnya tadi mencontohkan kepada adik apa dia terlambat ya, tetap terlambat. Maka hasilnya bagi guru yang pemantau ini, murid biasanya memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman, bayangkan, tidak nyaman juga ternyata. Bisa jadi tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam pelajaran. Ini kan dia ada konsekuensi. Ini adik terlambat masuk jam pelajaran. Konsekuensinya guru bilang bahwa karena setelah istirahat jangan keluar karena selesai ngambil tugas. Dengan guru mengawasi dan memantau, ternyata dia tidak nyaman juga dengan tinggal di kelas teman-temannya keluar. Sampai di titik itu ya luar biasa ini tentang 5 kontrol ini. Oke, lanjut. Ini yang terakhir adalah manajer ya. Posisi di mana guru buat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi ada sebuah hal yang kita lakukan, yang namanya itu adalah restitusi. Ketika maka kita jadi manajer, kemudian kita terapkan teori restitusi. Selama ini kan cuma hukuman, konsekuensi, dan belum restitusi. Nanti Bapak Suparto dengan Pak Ibu Pimling akan melanjutkan setelah materi saya ini. Ini berkaitan dengan teori-teorinya saya berkaitan dengan budaya positif. Oke. Thank you. Terima kasih. Luar biasa, Pak Maudin sudah membuka mindset ya. Kalau saya istilahnya pekerjaan itu adalah ibadah. Ya, muaranya di situ kesadaran bagi Bapak Ibu guru untuk bisa melakukan yang Pak Amal tuntut, maka pekerjaan itu menjadi ibadah. Maka kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita beristirahat Ibu sekalian, kita melanjutkan materi tadi ya. Kita masih istirahat tadi untuk makan ya. Kita melanjutkan materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam menyelesaikan sebuah persoalan, tentu sekolah tidak lepas dari problem-problem atau masalah yang dihadapi. Maka salah satu solusi untuk keluar dari problematika, maka ada namanya segitiga restitusi yang kita lakukan. Pertama, ada 3 yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas Ibu sekalian. Di sini
setiap disampaikannya ketika dalam segitiga restitusi kita menyampaikan kepada siswa, misalnya dia pernah melakukan kesalahan, maka dalam validitas identitas kita menyampaikan ke siswa bahwa semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak langsung memberi punishment bahwa kamu bersalah, kamu keluar dan seterusnya, tapi ada sebuah validitas identitasnya, atau menstabilkan identitas, itu seorang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu antara lain tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validitas kebutuhannya. Jadi di sini ketika dia melakukan kesalahan ada namanya validitas ya. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat hari ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita dalam melakukan mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disumnya. Kan misalnya siswa yang telah melakukan pelanggaran, maka ada namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas di sini misalnya nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Bukankah kita sudah menyepakati beberapa keyakinan kelas? Nilai apa yang sudah kita sepakati? Oh, tidak boleh terlambat masuk kelas misalnya. Itu kan nilai-nilai keyakinan disepakati di kelas. Maka 3 hal ini yang kemudian dilakukan. Next. Ini pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat adalah bagian dari program pembelajaran. Artinya kita guru, ketika ada kesalahan siswa maka kita menyadari bahwa itu semua adalah proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Karena hukuman itu merupakan bagian dari identitas gagal. Restitusi bagian dari identitas sukses. Oke, next. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, next, menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan yang telah disepakati itu kemudian ditanyakan kepada siswa yang bersangkutan. Sebelum kita ke keyakinan kelas, ada contoh ya. Saya mencontohkan bagaimana menangani persoalan ketika ada masalah ya berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini ya. Ini tentang Marsha ya. Dia siswa yang rajin di kelasnya. Namun pada suatu ketika tiba-tiba Marsha tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh gurunya. Bagaimana pola penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan tadi? Begini Ibu, Bapak Ibu. Ya, kita saksikan dulu video, tidak lama ya video ini. Ini berkaitan dengan Marsha, siswa kita yang kemudian tidak melaksanakan tugas ya. Ya, jadi Marsha tidak mengerjakan tugas. Bagaimana proses dalam segitiga restitusi ini? Jadi Marsha dipersilakan menghadap ke ruangan, ke ruang saya. Nah, ini proses penyelesaian misalnya tentang ketika ada siswa misalnya tidak mengerjakan tugas, kita tidak beri langsung hukuman, kita menanyakan dulu, kita menstabilkan identitasnya. Maksudnya no problem, kita tanyakan dulu problem apa yang terjadi, kenapa tidak mengerjakan tugas.
keyakinan, kesepakatan yang sudah menjadi keyakinan kelas. Ya, setelah keyakinan kelas itu kita tanyakan, kemudian dia menyampaikan apa keyakinan kelas yang telah disepakati ya. Kemudian dia mau mengerjakan tugas. Ini tadi kasus pertama ya. Ini kasus kedua tentang segitiga restitusi. Tapi sebentar saya lanjutkan dulu ya. Sedikitnya tentang segitiga restitusi seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kita tadi kan ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama maupun bahasa ataupun agama. Keyakinan ini intinya adalah memotivasi ya seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang agar lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Seperti saya sampaikan sebelumnya dari awal ya, berkaitan dengan peraturan ya. Biasakan kita mengkasih tindakan, punishment, hukuman. Tapi paling baik ada keyakinan kelas terlebih dahulu kita sepakati bersama sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Oke, next. Sebenarnya seperti apa dalam menyusun keyakinan kelas? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi mereka menulis keyakinan mereka yang inginkan. Kemudian next. Yang kedua, cara membuat keyakinan kelas ya. Pertama menulis keyakinan, kedua guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis ya. Sesudah keinginan dari siswa tersebut rampung. Lanjut. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memberikan keyakinan kelas yang penting. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif seperti itu. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tahap yang terakhir berkaitan dengan apa yang sudah disusun bersama keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas itu sekalian. Jadi dia lebih pada kalimat-kalimat positif ya. Misalnya tepat waktu dan aktif dalam kelas. Biasanya kita menyusun peraturan misalnya ada kalimat negatifnya. Misalnya seperti apa? Contohnya dilarang terlambat masuk kelas. Tapi ini kita rubah. Itu kan negatif. Ada dilarang terlambat ketika masuk kelas. Kita rubah dalam kalimat positif. Tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi kita merubahnya. Itu keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi hal-hal yang sifatnya kalimat negatif kita menghindari. Itu bedanya berkaitan dengan misalnya biasa kita ada kontrak pelajar dengan keyakinan kelas. Untuk video ya, saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas ya yang saya mengajar. Ada videonya ya dengan keyakinan kelas. Ini video tentang membentuk keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa saya sampaikan tadi disuruh menulis tentang apa-apa yang menjadi keyakinan mereka dalam kelas ya. Jadi semua disuruh tulis untuk membuat keyakinan kelas. Jadi apa saja yang ditulis berkaitan dengan proses pembelajaran biar kita tertib.
Setelah itu kita suruh menempel keyakinan tersebut ya. Jadi kita suruh tempel kepada siswa-siswa di dalam kelas. Kemudian kita membahasnya satu persatu, keyakinan kelas apa yang telah mereka buat, kemudian kita baca satu-satu, kemudian kita sepakati secara bersama-sama tanpa paksaan. Jadi guru tidak memaksa harus, tapi ini disepakati bersama. Kemudian disepakati bersama dan dia menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itulah yang akan dijalankan oleh mereka. Jadi mereka tidak akan melanggar lagi. Kenapa? Dan itu yang mereka yakini. Saya sampaikan bahwa ini yang kalian yakini dan ini yang kalian akan jalankan selama proses kegiatan belajar mengajar. Makanya ini video ini membahas satu persatu ya berkaitan dengan apa yang telah kita sepakati. Karena sebelumnya saya membuat kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Setelah mengikuti proses CGP, ternyata ada penting keyakinan kelas. Saya rubah dari kontrak belajar menjadi keyakinan kelas. Sehingga 3 bulan ke depan setelah mid semester kemarin kita akan menjalankan keyakinan kelas ini untuk siswa yang saya ampuh ya di kelas. Jadi ini, jadi ditulis dan disepakati bersama. Ini setuju, tidak setuju, memberikan alasan, mengurai dan seterusnya berkaitan dengan keyakinan kelas yang mereka telah sepakati Bapak sekalian. Jadi dia menjadi sebuah keyakinan nanti pada saat melaksanakan proses kegiatan mengajar. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah memahami ya berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Saya kira 2 hal itu ya materi dari saya berkaitan dengan restitusi dan keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu memahami ya apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Mungkin Pak Made ya bisa menyampaikan sesuatu tentang restitusi tadi, segitiga restitusi. Mungkin bisa Pak Made. Oke, baik, terima kasih Pak Amal. Dari materi yang saya simpulkan tentang segitiga restitusi, ini merupakan sebuah konsep konteks pendidikan yang mengacu pada titik utama yang pada proses pendidikan. Cek, kalau boleh. Cek. Oke, jadi ulang ya. Oke, jadi ini sebuah konsep dalam konteks pendidikan yang mengacu pada 3 pihak utama yang terlibat dalam proses pendidikan anak. Yang pertama itu ada siswa itu sendiri, baru orang tua dan guru. Nah, konsep ini menekankan kerjasama dan keterlibatan aktif dari ketiga pihak ini dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau agar orang tua dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu yang saya dapat simpulkan pada materi yang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made atas tanggapan dari apa yang materi sampaikan tadi ya. Jadi pada intinya juga restitusi tentu siswa, orang tua dan guru ya. Tentu bagusnya ada kerjasama dan kolaborasi dalam restitusi ini. Mungkin Pak Alessandro bisa menyampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi menurut
saya dari apa yang materi yang Bapak bawakan tadi dengan keyakinan kelas bahwa kelas dengan adanya kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alessandro Molope apa yang disampaikan berkaitan dengan kelas. Jadi pada prinsipnya ya, restitusi kemudian keyakinan kelas penting untuk kita terapkan di sekolah. Bagaimana pola dalam penerapan itu sudah saya sampaikan tadi, saya sudah contohkan lewat video tadi bagaimana kita menerapkan pertama dalam segitiga restitusi ada 3 hal: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan tentang keyakinan kelas. Jadi 3 hal itu kemudian terakhirlah menyusun keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan nanti di sekolah ya kita akan terapkan berkaitan dengan dalam proses penyelesaian masalah-masalah ya, kita mencoba untuk memakai segitiga restitusi dan kita membuat buah keyakinan kelas. Saya kira hal-hal itu yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah 1 jam lebih ya saya menyampaikan materi ini berkaitan dengan apa yang menjadi materi tentang budaya positif di sekolah. Demikian, bila bisa bilhaq wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang dan terima kasih, salam bahagia.
12-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Sejawam dari kelas 12 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Prabadi dari kelas 12 3. Perkenalkan nama saya Ibu Saputra Tinggal dari kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Julani Sadat Yugan dari kelas 12 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sesa Firmansi. Saya dari kelas 12 6. Kelas wajib. Keyakinan kelas penting. Keyakinan kelas wajib. Disiplin. Disiplin.